Salam selamat pagi Bapak Ibu saya sekalian terkasih. Puji nama Tuhan jika pagi hari ini kita masih diberi waktu bersama-sama untuk kita boleh beribadah. Memasuki di minggu keempat bulan Oktober, mari kita bawa korban pujian syukur pengagungan kehadapan Tuhan dengan penuh sukacita bahwa untuk selama-lamanya kasih setia. Saya mengundang Bapak Ibu saya sekalian untuk pamit berdiri dan mari kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami berada di tempat ini dalam keadaan yang baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan kepada kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Menyerahkan seluruh hidup kami pada saat ini Tuhan ke dalam tangan kemurahan Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau ada hal-hal yang menghalangi hari ini Tuhan, kalau ada hal-hal yang tidak baik pada saat di dalam diri kami masing-masing Tuhan, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang akan mengangkat beban kami Tuhan. Dialah kasih daripada Tuhan memenuhi setiap pribadi kami Tuhan. Turunlah ke atas kami Tuhan, Roh Kudus. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan setiap pribadi kami di tempat ini. Penuhilah ruangan ini Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat pujian yang kami naikkan. Kiranya Tuhan berkenan dengan korban persembahan yang kami naikkan ini Tuhan. Dan biarlah nama-Mu Tuhan kami muliakan, dan nama-Mu Tuhan, dan kami tidak mempermalukan nama Tuhan lewat perbuatan kami, tapi biarlah seluruh perbuatan kami hanya bagi nama kemuliaan nama Tuhan. Membuka ibadah kami dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan, yang siap beribadah kepada Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Ada sukacita? Ya Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, maka kami akan bersukacita memuji nama-Mu. Yes. Mari saudara kita sama-sama tepuk tangan ya. Mari sama-sama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi yang raja, nyanyi bagi yang raja. Lebih semangat lagi ya. Setuju? Sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita menari, dengan sorak-sorai memuji,
Dahsyat. Sekali lagi dahsyat. Biar bumi berlalu, tapi kita tetap punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bagaimana dewasa? Shalala la 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 la.
Yuk. Tadi anak-anak semua. Loh, cucu sini. Hari ini cucu saya menambah 2 orang. Yuk Bapak Ibu sekalian, kita akan arahkan tangan kita akan berkati anak ini sebelum mereka masuk ke dalam kelasnya untuk menerima akan firman dan kebenaran Allah. Kasih Yesus. Tuhan Yesus, hamba menyerahkan laskar-laskar Engkau ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan, sedari dini, sedari kecil Tuhan, Engkau senantiasa mengasihi dan memberkati setiap anak-anak ini ya Bapak. Biarlah Tuhan, pada saat mereka mendengarkan akan firman-Mu ya Bapak, mereka boleh membuka hati dan mendengarkan akan kebenaran daripada Engkau. Karena kami tahu dan percaya firman-Mu tidak akan sia-sia Bapak. Dan firman-Mu ini akan menjadi penopang dan penuntun jalan setiap anak-anak ini Bapak. Berkati Tuhan anak-anak ini, berkati setiap guru-guru yang mengajarnya juga Bapak, berkati dengan berlimpah. Biarlah Tuhan, apapun yang diajarkan Tuhan, boleh dapat dengan mudah dan sederhana, sehingga mereka boleh dapat mencernanya Bapak. Terima kasih Yesus, menyerahkan semua anak-anak ini ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat bersekolah. Tiada hentinya
bersyukur kepadamu Tuhan. Bagi saudara boleh bangkit berdiri. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Aku selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Aku selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan saudara, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan pegang hidup kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan, kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami bisa memberikan kasih itu kepada sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari saudara sama-sama nyanyikan pujian. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat. Gak ada cintanya seperti satu cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang aku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
kami mengasihi-Mu ya Tuhan, karena kami ingin mempraktekkan bagaimana Engkau mengajar setiap kami menjadi orang-orang pilihan-Mu yang bukan sekedar umat pilihan, tetapi umat pilihan yang melaksanakan apa yang menjadi amanat agung-Mu. Kami sadar bahwa sesungguhnya kami tidak mampu, kami tidak berdaya, tapi oleh kuat kuasa-Mu yang memampukan kami, sehingga kami boleh berkata, aku siap ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum, yang indah, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu boleh terus kami rasakan dimanapun kami berada. Bapa yang baik, jadikan hati kami tanah yang subur. Biarlah benih firman-Mu menjadi benih yang baik, benih yang berkualitas, benih yang unggul. Dan ketika jatuh di tanah yang baik, akan bertumbuh berbuah dan menghasilkan buah berlipat kali ganda untuk Tuhan dan bagi sesama kami. Jam pemberitaan firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap mendengarkan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Ya, terima kasih. Loving all mankind, mengasihi semua orang. Tema sepanjang bulan Oktober ini adalah kobarkan kembali. Apa yang dikobarkan kembali? Semangat misi, semangat melayani, semangat memberitakan, semangat untuk mengingatkan, di reminder kembali bahwa bulan Oktober adalah bulan misi. Menjadi misi bagi kita bersama. Hidup ketika kita lakukan dengan segudang kegiatan, aktivitas mobile yang cukup tinggi, sesibuk apapun, ketika kita tidak punya misi untuk melakukan dan menjadi kepanjangan tangan Tuhan, maka kesibukan kita itu menjadi kesibukan yang tak berarti di hadapan Tuhan. Tetapi menjadi kesibukan yang berharga ketika kita sadar bahwa firman Tuhan mengingatkan dan menyadarkan kita kobarkan kembali misi kerajaan Allah. Di minggu pertama kita sudah belajar tentang loving God, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Minggu yang kedua kita belajar tentang loving earth, mengasihi bumi, ekoteologi. Bagaimana kita belajar mengelola bumi ini, menjaga alam semesta ini untuk tidak rusak. Dan sehingga istilah cagar alam, istilah reboisasi, istilah penanaman hutan kembali, jangan menebang hutan sembarangan, itu menjadi bagian dari orang-orang percaya, dari setiap kita. Dan di minggu yang ketiga, loving all believers, mengasihi sesama orang percaya. Dan pagi ini kita belajar mengasihi semua orang. Makanya saya berikan gambar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, keyakinan-keyakinan yang lain. Ketika pemerintah mengizinkan dan memberi izin, memberi restu sekian agama untuk ada bertumbuh, maka loving all mankind menjadi praktek dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-7. Begini firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan, perhatikan yang pertama, kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Jadi tema mengasihi semua orang bukan mengada-ada, bukan merekayasa. Firman Tuhan ada di ayat yang ke-7, kasih
akan saudara lalu diperluas lagi, dijabarkan lebih rinci lagi, kasih kepada semua orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam dua surat ini, dalam dua surat Petrus pertama, surat Petrus kedua, itu memberi sebuah referensi kepada kita orang-orang percaya, bagaimana kita melihat sebuah panggilan rohani, panggilan spiritual yang dikumandangkan oleh Petrus untuk kita bertumbuh dari kasih kepada kasih. Dan kasih itu bukan hanya sebuah lifestyle, tapi kasih itu betul-betul menjadi sebuah gaya hidup. Kasih itu betul-betul menjadi sebuah praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berkata, aku mengasihimu, betulkah itu dilakukan? Betulkah itu dipraktekkan? Betulkah itu diterapkan? Mengasihimu ketika engkau dalam keadaan baik, mengasihimu ketika engkau dalam keadaan cukup, mengasihimu ketika engkau dalam keadaan kaya, mengasihimu ketika engkau dalam keadaan tenar, sukses. Tapi aku tidak mengasihimu ketika engkau jatuh, ketika engkau terperosok, ketika engkau tak berdaya, ketika engkau tidak mampu. Maka bukan itu yang Tuhan inginkan. Mengasihi semua orang dalam artian, dalam keadaan, kalau janji nikah begitu, dalam keadaan susah maupun suka, senang maupun sedih, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan tidak berdaya. Kasih kepada semua orang, artinya tidak pilih-pilih. Ayat-ayat ini merupakan seruan yang menambahkan kita bagaimana kita punya kasih di hadapan Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ujung dari kasih ini adalah bagaimana praktek hidup kita menjalankannya. Hari-hari ini dunia penuh dengan luka, penuh dengan kebencian, penuh dengan sakit hati, penuh dengan polarisasi, penuh dengan trik-intrik rasisme, intoleransi, dan perpecahan. Banyak orang yang sedang menuju kepada sebuah keadaan di mana Timotius mengingatkan, hari-hari terakhir kasih mulai hambar. Hari-hari terakhir tidak ditemukan orang mengasihi dengan baik dan dengan segenap hati. Boleh dibantu? Yang pertama, kasih adalah puncak dari pertumbuhan iman. Kasih adalah puncak dari pertumbuhan iman. Apakah ini maksudnya? Petrus mengajak kepada kita untuk bertumbuh di dalam iman. Dan di puncak dari pertumbuhan iman itu adalah mengasihi semua orang. Yang pertama, kasih sebagai buah dari iman. Dalam banyak tradisi agama, terutama dalam kekristenan, iman sejati tidak berhenti hanya sebatas aku yakin aku akan berubah hidup. Dalam keyakinan Kristen, pertumbuhan iman sejati akan nampak dalam perilaku yang penuh kasih terhadap Allah dan terhadap sesama. Dua bentuk kasih. Dari sejumlah kasih, dari sekian banyak kasih, lalu dirangkum dalam dua hukum kasih. Kasih secara vertikal kepada Allah dan kasih secara horizontal kepada sesama. Maka ada sebagian orang yang mengistilahkan tentang salib, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26 berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita mengasihi tapi tidak menunjukkan, tidak membuktikan bahwa kita punya iman kepada Tuhan, kalau kasih itu tidak dimulai dari dasar iman yang tulus, maka saya katakan pertumbuhan rohani kita jadi bantah.
pertumbuhan iman kita jadi stuck, pertumbuhan rohani kita jadi bonsai. Perbuatan kasih merupakan bukti bahwa iman kita, bahwa iman seseorang, bahwa iman orang percaya itu bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Yang kedua, kasih adalah puncak pertumbuhan iman. Kasih tanpa kedewasaan rohani. Kasih harus dilengkapi dengan dewasanya rohani kita. Kedewasaan tidak bisa diukur karena waktu, karena usia. Tapi kedewasaan rohani bisa diukur oleh karena dia mempraktekkan apa yang didengarkan, apa yang disampaikan, apa yang dikumandangkan, dan menjadi rema dalam hidupnya. Saya ibaratkan seperti pohon, berakar di dalam iman, bertumbuh di dalam pengharapan, dan berbuah di dalam kasih. Kalau hanya berakar, saya suka dengan menanam. Berkaitan dengan tanam menanam, tapi yang belum saya lakukan adalah menanam saham. Menanam jenis apapun sudah saya pelajari dan sudah lulus dalam jurusan pertanian. Saya coba praktekkan, saya coba lakukan. Ada jenis-jenis tanaman tertentu yang ketika akarnya bagus, akar serabut, akar tunjangnya bagus, kuat, kokoh, daunnya lebat, tapi nggak ada buahnya, nggak ada bunganya, nggak ada hasilnya. Jadi kalau dilihat begitu seperti tanaman yang sangat hijau semua, tapi bunganya, buahnya tidak ada. Trik yang harus dilakukan, buang semua daunnya, rampas semua daunnya, kurangi semua daunnya. Maka dari akar pada fotosintesis, proses masak memasak di dalam tanaman atau pohon tersebut akan lari kepada bunga dan akan lari kepada buah. Orang dulu, oh dikasih itunya siripnya ikan lele, oh dikasih ini, nggak perlu. Cukup dengan dikurangi dahannya, kurangi daunnya, maka fokusnya dia akan menuju kepada bunga dan menuju kepada buah. Hidup orang percaya berakar dengan iman, berakar di dalam iman kepada Tuhan, maka tumbuhlah sebuah pengharapan dan akhirnya menghasilkan buah di dalam kasih. Semakin seseorang mengenal Tuhan dan mengalami kasihnya, maka semakin besar kemampuannya untuk mempraktekkan, untuk menyalakan, untuk membuktikan kasihnya kepada sesama. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 13, demikianlah tinggal ketiganya, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kasih akan menyempurnakan iman kita. Khotbahnya pinter, ya, teologianya luar biasa, penafsirannya di luar akal manusia, nggak tahu kemana. Tapi kalau tidak mempraktekkan kasih, maka saya katakan itu pembicara, pengkhotbah orang Kristen yang hanya sebuah teori. Saya tidak suka dengan orang-orang yang dialognya bagus, tinggi, bahasanya tinggi, teologianya tinggi, tapi tidak pernah mempraktekkan tentang kebenaran firman Tuhan. Dia hanya seorang teoritis, sebatas teori. Cukup sebagai pengajar, tapi untuk sebagai guru, sebagai dosen dalam pengajaran perilaku, moral, karakter, sifat, dan perilaku nol dan tidak ada artinya. Kalau iman kita ingin sempurna, maka praktekkan kasih. Kalau rohani kita ingin sempurna, lakukan kasih. Kasih itu harus dihidupi. Hidup di dalam kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Membuat kita menjadi serupa dengan Allah, karena Allah adalah kasih.
kasih. Yang kedua, mengasihi semua orang adalah cerminan karakter Allah. Ketika kita ada di depan cermin, lalu kita melihat dan menunjuk bagian wajah mana yang kurang tepat, yang kurang cocok, yang kurang bagus, maka kita tahu kekurangan kita, kelebihan kita. Saya tahu kekurangan saya. Saya sisiran dari kanan ke kiri. Jadi kalau saya difoto dari sebelah kanan pasti jelek. Kenapa? Karena lapangan udaranya makin kelihatan. Jadi saya harus foto dalam posisi miring supaya ketutupan lapangan udara saya. Maksudnya saya. Karena itu saya paham. Jadi ketika Pak ambil posisi, saya pasti pilih posisi yang kira-kira dapat yang oke. Mengasihi semua orang adalah cerminan karakter Allah. Apakah benar? Kasih kepada semua orang. Petrus berkata begini, Tuhan, aku mengasihimu. Sampai 3 kali Petrus berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Lalu apa kata Tuhan? Petrus, kamu bukan mengasihiku. Kamu hanya mengasihiku seperti kasih kamu kepada teman-temanmu, seperti kasih kamu kepada saudaramu. Yang aku inginkan adalah engkau mengasihi dengan kata mengasihi Tuhan, bukan dengan kasih filea, tapi dengan kasih agape, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak menuntut, kasih yang meskipun engkau tidak mampu, engkau tidak berdaya, engkau tidak punya apa-apa, aku mengasihimu. Sekalipun posisimu bukan posisi yang selevel dengan hidupku, aku mengasihimu. Kasih dalam sebuah tradisi Yahudi, kasih yang tidak membedakan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang-orang Yahudi kenapa tidak senang bertemu dengan orang Samaria? Jadi orang-orang Samaria, orang-orang Yahudi jika ingin menuju ke tempat di luar dari Samaria atau Yerusalem, dia bukan berjalan dari Nazaret Yahudi sini lalu lurus jalannya, tapi dia akan muter, dia akan berbelok, melingkari atau mengitari Samaria lalu sampai kepada tempat yang dia tuju. Karena mereka bermusuhan. Tapi ketika Tuhan menemukan siapa orang yang baik hati, bukan orang Yahudi yang suka sembahyang, yang suka berdoa, yang suka baca Taurat, tapi ditemukan adalah orang Samaria yang baik hati. Ketika ada seseorang yang dirampok habis-habisan, siapa yang menolong? Orang Samaria, bukan orang Yahudi yang sok pinter, yang tahu tentang Taurat, tahu tentang Alkitab. Tetapi Tuhan tidak pernah membedakan orang Samaria, orang Yahudi, semua sama di hadapan Tuhan. Ketika orang Yahudi tahu ada wanita Samaria yang sedang mengambil air di sumur Yakub pada siang hari, maka Yesus bertanya, "Hai wanita, kamu ngapain ke sini?" "Saya ngambil air." Tapi Yesus berkata, yang kamu butuhkan bukan hanya air dalam sumur ini, dari sumur ini. Yang kamu butuhkan adalah air kehidupan. Kenapa wanita Samaria datang ke sumur Yakub untuk mengambil air? Apakah diisi dalam buyung atau dalam ember atau dalam guci atau dalam apa? Siang hari. Karena bila pagi hari dan sore hari akan berjumpa dengan banyak orang yang lalu lalang, maka siang hari adalah kesempatan yang sepi untuk mengambil air. Dan di siang yang sepi itu justru ketemu dengan Yesus yang membuat wanita Samaria ini bertobat di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, laki-laki yang ada bersamamu saat ini siapa? Dan itu bukan suamimu. Dan dari situ maka ucapan dan ungkapan yang keluar dari mulut wanita Samaria ini muncul penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Mengasihi semua orang, saya berpikir begini,
Mengasihi semua orang adalah bentuk manifestasi dari penghargaan kita terhadap kasih Allah. Ketika engkau berkata, Tuhan, aku mengasihimu, aku mengasihimu, nggak pas. Ketika kita mengasihi Tuhan, itu merupakan bentuk respon kita terhadap kasih Allah. Kalau seandainya Allah tidak mengasihi kita, maka apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Dia yang ada di singgasana surga dalam taktanya penuh dengan kemegahan, atributnya seorang raja. Tapi kenapa dia harus turun ke dunia menyapa manusia yang berdosa, menyelamatkan manusia, menebus manusia, bahkan menjanjikan manusia, engkau punya tempat yang istimewa di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak kerajaan Allah. Tempatmu di surga. Aku akan pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat di sana. Jika sudah tersedia, aku akan kembali, yang disebut dengan Maranatha, yang disebut dengan kiamat, yang disebut dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, membawa setiap kita untuk masuk ke tempatnya. Merupakan bentuk dari realisasi, manifestasi bagaimana kita menghargai. Tuhan sudah mengasihiku, apa yang aku harus lakukan untuk kepada Tuhan? Tuhan sudah menyelamatkanku, apa yang harus aku kerjakan untuk Tuhan? Kasih bukan pilihan, nggak ada pilihan. Boleh nggak aku milih, aku nggak mengasihi? Boleh nggak aku memilih, aku benci, aku dendam, aku punya akar pahit? Ingat, ketika penyakit itu dibuai dengan kebencian, dengan kedengkian, dengan kepahitan, itu akan membuahkan penyakit yang lebih parah lagi. Dan ketika dokter berkata, Bapak, Ibu, Om, Tante, maaf, kami angkat tangan, silahkan bawa pulang, senengin aja, minta apa, maunya apa, pengen makan apa, kasih semua. Kenapa? Karena obat gak mampu menyembuhkan. Yang membuat orang makin bertambah dan makin parah sakitnya, karena ada sesuatu yang disimpan. Benih-benih bukan karena benih kasih, tapi benih karena kebencian, kedengkian, sesuatu yang tidak keluar, yang tidak lepas, yang disimpan dalam dirinya, nggak tahu di sebelah mana disimpannya. Kasih bukan pilihan, tapi kasih merupakan puncak dari bentuk iman percaya kita kepada Tuhan. Sudahkah kita melewati batas kelompok? Oh, aku mengasihi sebatas jemaat Ayun Baladewa. Aku mengasihi sebatas sukuku kaum Chinese. Aku mengasihi sebatas sukuku kaum dan sebagainya. Nggak mau mengasihimu, rugi, nggak ada artinya. Nah. Tapi mengasihi tanpa batas, tanpa kelas sosial, tanpa strata, tanpa komunitas, semua dilakukan, dikerjakan. Mengapa? Karena itu merupakan bentuk sebuah realisasi kehidupan kita, merespon kehidupan kita terhadap kasih Tuhan. Kasih itu merupakan keputusan untuk mencerminkan karakter Kristus. Sekali lagi, kalau kita dibiarkan, siapa yang akan selamat? Kalau manusia dibiarkan, siapa yang akan memenuhi surga, menempati surga? Kalau kita dibiarkan, siapa yang akan menjadi penghuni kerajaan Allah? Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Barang siapa percaya kepadaku, sekalipun dia sudah mati, dia akan mengalami kebangkitan, mengalami kehidupan ketika Kristus datang kedua kali. Dari manapun meninggalnya, dari manapun kecelakaannya, dengan cara apapun dikuburnya, ketika orang-orang tersebut percaya kepada Tuhan, sekalipun sudah mati, sudah meninggal, maka Tuhan akan memberikan kebangkitan dengan kehidupan, dengan tubuh kemuliaan. Oleh sebab itu, karakter mengasihi itulah yang harus kita simpan, yang harus kita terapkan.
Yohanes 13:15, kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Yang bukan termasuk murid Kristus berarti orang yang tidak pernah mempraktekkan, tidak pernah melakukan, tidak pernah menunjukkan kasihnya. Yang termasuk kelompok murid Kristus adalah orang-orang yang bersedia melakukan dan mempraktekkan kasih. Sekecil apapun bentuk kasih, maka itu sudah menjadi benih yang luar biasa. Benih yang membuat satu benih itu menjadi besar. Tidak perlu kita harus tanam mangga yang segede atau setinggi lebih dari rumah. Cukup dengan bijinya, satu biji. Ketika ditanam di tanah yang baik, yang gembur, disiramin, bila perlu dikasih pupuk dan disiangi, bila perlu ada hama, ada tanaman-tanaman pengganggu dibersihkan, maka yang satu biji itu akan tumbuh. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun ketika kita praktekkan kasih itu, maka ketika itu disirami dengan kebenaran firman Tuhan, akan tumbuh, terus tumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih itu kepada mereka-mereka yang merasa dipinggirkan, disisihkan, yang tidak mungkin dihargai, yang kurang dihargai, yang membuat mereka rasanya gak enak, gak berani, gak sanggup dan sebagainya. Kasih menjadi praktik dalam kehidupan kita secara bersama. Yang ketiga, mengasihi semua orang sama dengan, bukan tidak sama dengan, mengasihi semua orang sama dengan menghormati semua orang. 1 Petrus 2 ayat yang ke-17 berkata, hormatilah semua orang, kasihlah saudaramu, dan takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Allah sebagai pemimpin, sebagai pencipta yang ada di surga, dan Raja sebagai pemimpin dalam sebuah pemerintahan. Sekalipun pemerintahan kita mungkin berkata, aduh gak bagus, gak keren, gak ini, tapi tetap itu menjadi wakil Allah. Pemerintah, para pemimpin itu menjadi wakil Allah di bumi ini untuk melakukan dan melaksanakan tugas panggilannya. Sekalipun pernah di demo, sekalipun pernah dijarah pada waktu kemarin demo, mereka itu adalah wakil-wakil rakyat. Seperti apapun perbuatan mereka, sikap mereka, tetap kita hargai. Kalaupun terjadi sesuatu, bukan bagian kita, bukan urusan kita untuk menghakimi, karena Tuhan tahu bagaimana menghakimi dan penghakiman yang terbaik bagi mereka. Oke, mengasihi semua orang berarti mau memahami orang lain. Mau memahami orang lain, tidak menyimpan kebencian, ingin memberi yang terbaik bagi orang lain tanpa memandang perbedaan. Tanpa memandang perbedaan. Saya cukup terberkati dengan ide, inisiatif, dan apa yang dipraktekkan oleh Mother Teresa. Gak tahu sekarang apakah ada orang-orang yang tipenya, yang karakternya, yang sifatnya, yang perilakunya seperti Mother Teresa. Orang-orang yang ada di selokan, orang-orang yang punya sakit lepra, kusta, orang-orang yang tidak dianggap, diambil itu, dibersihkan, dimandikan, dirawat sampai lukanya sembuh, sampai menjadi orang yang baik, orang yang sehat. Perhatikan, ada beberapa orang, kelompok-kelompok orang-orang yang punya kebutuhan khusus, orang-orang yang menjadi target ODG dan sebagainya, yang rambutnya panjang, lalu rambutnya segala macam, lalu dibawa, lalu dipotong, lalu dibersihkan, lalu dimandiin, lalu dikasih makan, dikasih baju, lalu dimasukkan ke dalam sebuah pembinaan. Memang yang sakit jiwanya. Secara ilmu kedokteran, orang gila itu bukan gila sebenarnya, dia hanya sakit jiwa. Maka nggak ada rumah sakit orang gila, nggak ada. Rumah sakit jiwa.
Kalau ada orang-orang Kristen yang tidak mempraktekkan kasih, hanya memilih, hanya memilah, hanya mengambil tertentu, item-item tertentu, jangan-jangan sakit jiwa rohaninya. Karena pilih ini, pilih itu, yang lainnya nggak diperhatikan. Orang yang bersedia menolong dalam kesulitan, mendoakan orang yang dalam kesakitan, siap sedia, sabar, dan mau mengerti. Tapi jangan sampai kesabaran kita disalahgunakan, dimanfaatkan, diekspor. Oh bapak itu, oh si itu, kok itu baik banget, baik banget. Lama-lama, Ci, aku butuh, Ci, aku butuh, oh aku butuh. Hati-hati. Artinya itu bukan kesempatan yang baik, tapi kesempatan untuk melakukan ketidakbaikan. Menghormati semua orang berarti mengakui martabat dan nilai setiap orang sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kita sama kok. Semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Diciptakan dari tangan yang sama. Diciptakan dari tanah liat. Jangan sombong. Kalau jadi manusia hebat, super, manusia yang sukses. Kenapa? Karena orang itu juga tanah. Dari debu tanah liat dibentuk Tuhan, lalu Tuhan mengembuskan nafas, memberikan kehidupan. Bangunlah, bangkitlah seorang laki-laki, seorang pribadi yang bernama Adam. Makanya ketika dalam keadaan dikremasi atau dalam keadaan dimakamkan, dikuburkan, maka pemimpin ibadah pemakaman atau kremasi akan selalu berkata begini: tubuh akan kembali menjadi debu tanah, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Kalau Tuhan sudah ambil roh dari kita, berhentilah itu, stoplah di situ. Maka muncul dengan status almarhum dan almarhumah. Sekecil badannya seperti saya atau segede seperti Goliat, sama di hadapan Tuhan, kembali menjadi debu. Karena itu belajar siapapun kita menghormati. Hubungan antara menghormati dan menghargai adalah bagaimana kita mempraktekkan. Hormati semua orang, bukan hanya teman seiman atau saudara seiman. Hormat dan mengasihi adalah dasar dari kehidupan kita, di dalam kekristenan kita, di dalam iman percaya kita. Kita dipanggil untuk menghargai martabat semua manusia sebagai gambar Allah, sebagai image-nya Allah, sebagai imago Dei-nya Allah. Imago Dei itu adalah terjemahan dari kita itu rupanya Allah. Kalau kita melihat nekan hidung kita, Allah punya hidung. Kalau kita pegang telinga kita, Allah juga punya telinga. Seperti image-nya Allah, imago Dei-nya Allah. Kita dipanggil untuk menghargai martabat semua orang, semua manusia tanpa terkecuali, sebagai gambar Allah. Baiklah kita menjadikan manusia, dan hadirlah, lahirlah, adalah kita. Ada sebuah quotes yang berkata begini: mengasihi semua orang bukan menjadi beban. Mengasihi semua orang bukan menjadi beban. Aduh, rasanya gak enak rasanya aduh, mengeluh. Kalau nolongin dia, kalau bantu dia, kalau doakan dia, kalau besukin dia, aduh, korban waktu, korban bensin, korban tenaga, korban perasaan, korban uang, korban dompet, segala macam. Itu menjadi beban. Tapi mengasihi semua orang bukan menjadi beban, melainkan sebuah panggilan. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu yang menjadi serupa dengan Tuhan, serupa dengan Allah, serupa dengan pribadinya. Siapa yang suka parfum? Iya. Saya di belakang Jim itu punya sampel. Saya suka ketika Jim bawa sampel-sampel kecil itu. Jim, mana yang menurutmu wangi, yang menurutmu keren, maskulin? Ini Pak. Oke, menurutku bukan itu. Ini beda-beda selera.
Ada orang yang ketika pakai parfum itu membuat kepala saya jadi pusing, nggak kurang pas. Tapi ada juga yang ketika parfum itu dikenakan lewat begitu saja, lewat bukan di depan, lewat beberapa saat aroma itu masih ada dan itu segar, aroma terapi, enak. Seperti botol parfum yang mahal. Ayo jangan diisengin saya. Seperti botol parfum yang mahal tidak bisa menyebarkan aroma jika tutupnya masih ada, segelnya masih ada dan tertutup. Aroma parfum yang murah, yang mahal sekalipun, ketika dibuka segelnya, dibuka tutupnya, maka baru akan muncul dan keluar aroma yang indah, aroma yang baik, aroma yang manis, aroma yang menyegarkan. Ada parfum pemikat, pemikat apa? Bohong, saya percaya. Demikian semua orang percaya. Kalau berani membuka diri, berani membuka hati, dan berani menunjukkan, aku punya kasih loh. Kasih yang luar biasa, kasih yang besar, kasih yang sungguh-sungguh, murni dari sumbernya dari Allah. Ketika kita mau membuka hati, membuka diri, itu baru orang lain bisa merasakan, orang lain bisa menikmati. Kasih harus bersedia hadir, mengasihi dan memberi diri. Dengan demikian maka menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita bisa menghormati? Apakah kita bisa mengasihi? Bahkan kepada orang-orang yang menyakiti, atau bahkan kepada orang-orang yang beda pendapat, beda selera, beda tujuan, beda sifat, beda karakter, beda perilaku dengan kita. Karena itu mari kita mencoba. Mungkin istri saya kaget lihat saya itu tipe orangnya nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong panjang dan sekali ngomong bikin sakit hati. Jadi kadang istri saya kaget, galak banget. Ya memang galak. Tapi begitu selesai saya baru nyadar, iya ya tadi ngapain saya ngomong begitu ya? Harusnya saya ngomong begini, bukan ngomong begitu. Bersedia hadir dimanapun dengan kasih yang baik, lewat ucapan, lewat tutur kata, lewat tingkah laku, lewat tindakan. Mari kita uji diri kita. Apakah kasih kita hanya terbatas pada lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar menjadi besar. Dimulai dari kecil, nggak usah mulai dengan kekuatan sendiri, kasih yang besar, satu lapangan, kasih nggak cukup. Dimulai dari yang kecil, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, selanjutnya makin banyak, makin banyak, makin banyak. Saya disegani dan dihargai oleh kaum kelompok-kelompok yang suka tidur di emperan toko. Datang 20 orang, datang 30 orang, backpack begitu, pakai tas belakang begitu, isinya Indomie, kopi 1 saset, anduk yang setengah-setengah basah. Kenapa? Karena setiap mereka kumpul, selesai pembinaan, selesai katekisasi, lalu mereka ikut persekutuan, nggak lama-lama udah setengah jam. Setelah itu mereka dapat makan, lalu ada berkat, ini buat transport, jangan lupa nanti ketemu lagi, senang. Jadi selalu hormat, Pak Pendeta, selamat pagi. Bukan itu yang saya cari. Yang saya cari adalah ketika dia mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat. Tuhan merindukan setiap kita. Tuhan merindukan kasih kita diterima oleh banyak orang. Kalau aku berkata, Tuhan aku susah, aku sulit, aku gak mampu, aku gak sanggup, Roh Kudus memampukan kita. Karena itu belajarlah, belajar dan belajar. Belajar melakukan, belajar mempraktikkan. Maafkan saya. Mungkin saya ketika menasehati, mengingatkan cara bicara saya, cara ngomong saya, langsung tek to the point. Makanya ada seseorang yang mengingatkan, Bapak, sabar, pelan-pelan. Ya mohon maaf, yang sudah besar.
Tapi saya sebenarnya ingin menunjukkan kasih itu. Karena saya ingin kasih Kristus kita rasakan. Jadi bila mana jemaat dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dari pengurus, ketika ketemu saya, ketika ngobrol sama saya lewat WA atau lewat telepon, judes banget saya kalau ngomong. Mohon dimaafkan. Tapi saya mau belajar menjadi orang yang baik. Praktekkan kasih itu dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya. Datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan. Dan datang kepada Tuhan dengan penuh hormat di hadapan-Nya. Karena Tuhan ingin dan Tuhan rindu setiap kita mengalami dan merasakan kasih setia Tuhan. Anugerah dan mujizat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Mengasihi semua orang. Bersyukur kepada Engkau Tuhan kesempatan yang indah ini. Bersyukur kepada Engkau ya Tuhan buat segala kemurahan dan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan. Bersyukur kepada Engkau ya Tuhan karena Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih. Kebaikan-Mu biarlah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kebaikan-Mu biarlah menjadi praktek dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami berkenan menikmati kasih dan mempraktekkan kasih-Mu itu kepada banyak orang, sehingga di sini, di sana dan dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Berkati seluruh dan jemaat. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita persiapkan diri kita memasuki sakramen perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri. Adakah hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan? Adakah hal-hal yang kurang menyenangkan hati Tuhan? Sebelum kita jauh lebih dalam masuk dalam sakramen perjamuan kudus, masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, siapkan setiap kita. Jangan ada hal-hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati mari kita mengaku dan mohonlah pengampunan-Nya, sehingga perjamuan kudus menjadi berkat yang indah dan spesial bagi kita semua. Saya mengundang para pelayan untuk maju ke depan dan mari kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh sebelum kita melayani. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, untuk kasih-Mu yang indah bagi setiap kami. Saat ini kami siap untuk menerima perjamuan kasih, perjamuan suci, perjamuan yang kudus yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kami. Untuk kami mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur kami sebagai orang-orang yang terpilih, yang percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami menerima akan tubuh dan darah yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami, sehingga kami menjadi percaya, sehingga kami diselamatkan dan kami memperoleh hidup yang kekal. Berkati setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami untuk mengingat akan kasih, pengorbanan dan kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
terkasih, perjamuan kudus menjadi perintah bagi kita dan mengingatkan akan korban Kristus di kayu salib. Dia yang berkorban bagi kita, mati untuk kita, bangkit untuk kita. Perjamuan kudus mengingatkan bahwa kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada dalam kita. Dan perjamuan kudus memberi perintah bahwa Kristuslah kepala dan kita anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh mari saling mengasihi, saling mendoakan, saling membantu, dan bukan saling menghakimi. Kasihlah setiap orang. Kita hidup dalam Kristus, menerima dan membagikan bersama-sama. Dengan yakin, dengan percaya bahwa tubuh dan darah Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, mari kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Demikian pegang anggur di tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat biru-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat biru-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu hingga sampai pada kesempatan pagi hari ini. Kalau kami diizinkan boleh mengingat kembali korban Kristus di kayu salib, korban yang sudah menyelamatkan kami sebagai orang-orang yang boleh diselamatkan, maka pagi ini kami dengan penuh iman dan penuh keyakinan mengalirlah dalam hidup kami, mengalirlah dalam rumah tangga kami, mengalirlah dalam pekerjaan kami, mengalirlah dalam usaha, mengalir dalam studi, dalam pelayanan, hingga kami menikmati berkat-berkat Tuhan, dan berkat-Mu mengalir dengan luar biasa. Terima kasih yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan dilepaskan, yang dalam kesulitan mendapatkan pertolongan, dan yang dalam keadaan tidak berdaya Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi ini. Biarlah segala hormat bagi Allah di tempat maha tinggi, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sambil dikumpulkan kawan-kawan, mari kita mempersiapkan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, menyerahkan para kolektor yang akan dibagi dengan pelayanan, urapan-Mu, pemakaian-Mu, lawatanmu memberikan, sehingga para kolektor dengan pertolongan Tuhan boleh melayani kami, dan setiap kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja.
puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakkan haleluya, sorakkan haleluya, haleluya. Sorakkan haleluya, sorakkan haleluya, sorakkan haleluya, haleluya. Haleluya, sorakkan haleluya, Tahu ya Bapak Ibu? Semakin kesini semakin berkurang aminnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tanpa terasa lustrum yang kedua Gereja Salmasi Rakyat Baladewa semakin dekat. Ketika disebutkan lustrum kedua berarti ulang tahun yang ke-10. Lustrum pertama itu 5 tahun, 2 lustrum berarti 10 tahun. Nah, ulang tahun gereja, ulang tahun kita yang ke-10 tidak lama lagi. Karena itu nanti dari panitia akan men-share Google Form di pengumuman. Lalu Bapak Ibu khusus untuk kita dulu ya, untuk jemaat kita dulu ya, maksudnya untuk seluruh jemaat kita isi ya. Jika tidak bisa, jika tidak mengerti dan tidak paham, nanti akan ada penolong-penolong yang akan membantu memudahkan untuk mengisi. Ya, dengan bertambahnya hari, bertambahnya waktu nanti akan terus diupdate berkaitan dengan isian ya, isian Google Form ini. Oke, yang menolongnya Bu Mel, yang menolongnya Pak Andi, yang menolongnya Cirut. Nanti di depan ya, setelah kita salam-salaman nanti di depan, dan beberapa yang sudah dikuliahkan gitu ya. Gitu ya. Ya, oke. Yang pertama. Yang kedua, Jumat tanggal 31, Jumat depan ini ya, Jumat. Ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 31 Oktober adalah puncak dari misi atau bulan misi. Lalu Gereja Salmasi Lembong Besar mengadakan KKN misi yang bertempat di Lembong Besar. Oleh sebab itu, prayer encounter setiap Jumat di tempat ini dipindahkan, ditiadakan, lalu dipindahkan ke pusat. Dimulai pukul 19. Nah,
buka puasa dimulai pukul 18. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang bersedia untuk ikut silahkan mendaftar ke Ibu Caroline, daftarkan diri ya. Ke Ibu Caroline berangkat dari tempat ini pukul 17.30 hari Jumat ya. Yang kedua, Natal gabungan ya. MD6 Lengkong, Galunggung, Maleer, Budiman, Parmindo, Cikutra, Cimbuluit, Cirebon, Jamblang, Taman Kopo, Kopo Permen itu akan menyelenggarakan Natal Akbar, Natal MD6 bertempat di Grand Ballroom tanggal 21. Jadi tanggal 21 ada Natal gabungan MD6. Jadi wilayah kita itu wilayah 6 MD6 ya, dari Bandung sampai Cirebon Jamblang itu MD6. Nah itu tanggal 21 Desember akan menyelenggarakan Natal. Sebab di tempat gereja masing-masing tidak akan ada Natal. Ya, tolong dimengerti. Nah oleh sebab itu silahkan Bapak Ibu mendaftar. Ya, mendaftar, segera mendaftar ke Ibu Nasira. Nanti akan dikirimkan datanya ke pusat. Lalu dari pusat akan dijadikan satu, didaftarkan ulang ke panitia. Ya, tanggal 21 Desember. Lalu tanggal 28 Desember itu lustrum kita. Ya, tempatnya di Lengkong Besar. Tanggal 21 Desember tempatnya di Grand Ballroom hari Minggu jam 4 sore. Tanggal 28 hari Minggu jam setengah 5. Panitianya sudah menyiapkan segala bentuk, segala rupa, segala jenis, segala menu, segala makanan. Semua sudah disiapkan. Bapak Ibu kangen kan sama mbok jamu? Di sana sudah disiapkan sama panitia. Baik. Ini minggu keempat dan minggu depan adalah awal bulan November. Setiap awal bulan di minggu pertama kita diberi kesempatan untuk mengembalikan 1/10 dari apa yang kita terima lewat persepuluhan. Karena itu minggu depan kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Dipersilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatukan hati kita. Sebelumnya kami menyambut akan jemaat yang baru datang. Adiknya Bunda ya. Tuhan Yesus memberkati. Kami tunggu kehadirannya untuk minggu-minggu yang akan datang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan satukan hati kita. Bapa, hari ini kami belajar akan satu bentuk yang Kau inginkan pada kami semua, yaitu kasih. Biarlah Tuhan, melalui pembelajaran ini kami kembali Tuhan diingatkan akan kasih Engkau kepada kami ya Bapa. Kalau Engkau terlebih dahulu mengasihi kami dengan segalanya Tuhan, bahkan dengan nyawamu ya Bapa, mengapa kami tidak bisa mengasihi kepada setiap kami ya Bapa? Untuk itu Tuhan, ajar kepada kami, berikan kepada kami kemampuan untuk dapat mengasihi setiap orang tanpa terkecuali. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami rajin beribadah, kami rajin berdoa, kami mempunyai iman, tetapi kalau kami tidak mempunyai kasih, semuanya sia-sia di hadapan Engkau ya Bapa.
Terima kasih ya Bapa, buat hari ini. Kalau kembali kami juga Tuhan diingatkan akan kasih-Mu, di mana Engkau boleh mati buat kami. Karena kami tahu tanpa pengorbanan daripada Engkau Tuhan, kami semua akan binasa. Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa untuk Pak Ariel yang telah menyampaikan firman-Mu. Memberkati Tuhan hamba-Mu ini, berkati akan keluarganya, berkati akan pelayanannya Bapak, memberkati juga akan kesehatannya Bapak. Dan biarlah sukacita Engkau senantiasa melimpah Tuhan di dalam kehidupan keluarga ini Bapak. Tuhan juga boleh memberkati Tuhan setiap kami yang hadir Tuhan, tanpa terkecuali. Karena kami tahu Tuhan, kehadiran kami Engkau begitu senang Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan, kami boleh melangkah dengan iman Tuhan. Karena pada saat kami mengikuti ibadah hari ini Bapak, kami boleh mendapatkan sukacita, kesembuhan, dan pelepasan Tuhan dari setiap belenggu-belenggu yang mengikat kami Bapak. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Memberkati juga Tuhan setiap anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian. Berkati mereka dengan berlimpah Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap jerih lelah mereka Tuhan, Engkau akan perhitungkan setiap pujian dan alunan musik Tuhan yang boleh kami kemudian naikkan Tuhan. Engkau boleh terima Bapak dengan baik Bapak. Setiap anak-anak-Mu walaupun yang terkecil Tuhan, Engkau boleh melihat dan berkatinya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, secara khusus juga kami menyerahkan setiap agenda kami Tuhan. Setiap rencana kami Tuhan, dari minggu demi minggu Tuhan. Bahkan pada puncaknya nanti lustrum kedua ya Bapak, kami menyerahkan semuanya ke dalam pimpinan tangan Engkau ya Bapak. Menolong kepada kami Tuhan, berikan kepada kami kesatuan hati Bapak. Berikan kepada kami kemampuan dan berikan kepada kami hati Tuhan, yang senantiasa ingin memberikan yang terbaik buat Engkau ya Bapak. Dan biarlah Tuhan, pada saat lustrum kedua nanti Tuhan, kami tidak mencuri kemuliaan daripada Engkau Tuhan, tetapi kami hanya ingin meninggikan Engkau dan mempersembahkan yang terbaik pada Engkau. Karena kami tahu pimpinan Engkau selama 10 tahun di dalam kami ada di tempat ini Tuhan, sangat luar biasa. Dan untuk itu kami patut bersyukur Tuhan. Tuhan, menyerahkan semua keberadaan negara kami juga Tuhan, dari mulai presiden, wakil presiden, bahkan sampai ke perangkat desa yang terkecil Tuhan. Menyerahkan semuanya Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga pada saat mereka memerintah, memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik Tuhan, karena mereka takut akan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Dari setiap keberagaman yang ada tempat di Indonesia Tuhan, Engkau sangat mengasihi. Menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Yesus, untuk setiap anak-anak-Mu yang tidak dapat hadir Tuhan, Kau pilih. Apabila mereka ada dalam kondisi sakit, Kau jamah dan sembuhkan Bapak. Apabila mereka dalam kondisi malas Tuhan, Kau berikan juga kepada mereka semangat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin mengakhiri ibadah kami hari ini dengan penuh sukacita Tuhan. Dan setiap langkah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Terpuji nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan menikmati sakramen perjamuan kudus, jalani sepanjang sepekan dengan iman dan dengan komitmen mengasihi semua orang. Jangan takut, jangan kecut dan tawar hati. Beratkan diri karena Roh Kudus bersama dengan kehidupan kita. Mari arahkan mata hati kita, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Puja